Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ini membahas aplikasi 6NG. Jadi banyak yang bertanya apakah punya manual book untuk penggunaan aplikasi 6NG ini. Ini saya akan coba membuat tutorial semua menu yang ada di 6NG atau manual booknya ya. Tapi sebagai disclaimer, saya bukan dari pekerja dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Jadi ini bukan manual book resmi dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Ini hanya pengalaman saya, pengetahuan saya sebagai operator desa mengenai aplikasi 6NG ini. Jadi jika memang ada kurang lebihnya mohon dikoreksi. Pertama kita jelaskan dulu apa itu aplikasi 6NG. Nah, di ringkasan AI ini, 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation adalah aplikasi berbasis online milik Kementerian Sosial untuk mengelola data terpadu atau DTKS dulunya, sekarang jadi DTSEN dan bansos secara real time. Sistem ini hanya diakses oleh petugas resmi operator desa atau densos untuk verifikasi, validasi, dan pengusulan penerima bantuan. Jadi yang bisa mengakses aplikasi 6NG ini adalah operator yang ditunjuk desa ataupun kelurahan ataupun di dinas sosial untuk mengelola DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, poin-poin pentingnya: fungsi utama melakukan verifikasi, validasi data, pengusulan, dan pembaruan data penerima bansos, baik PKH, BPNT, dan lain-lain agar tepat sasaran. Nah, ini silakan baca sendiri. Situs resminya ini salah ini. SIKS harusnya, bukan SIX. Intinya semua bantuan sosial yang ada di negara Indonesia itu sumber datanya dari DTSEN, baik PKH, BPNT, terus BPJS Kesehatan Gratis ataupun BPJS PBI ataupun bahkan untuk subsidi listrik. Jadi semuanya harus terdaftar di 6NG ini. Nah, untuk mengaksesnya silahkan buka 6.kemensos.go.id. Nah, untuk username dan passwordnya biasanya diberikan ketika kita ke dinas sosial, jadi harus membawa surat tugas dari desa, kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau bagaimana dulu, lupa sekali ini. Saya sudah jadi operator 6NG sejak 2000 berapa ya, 2018 atau 17. Kapan ada aplikasi 6NG? Sejak kapan? Lupa ini. Sudah lama lah. Nah, untuk username-nya biasanya menggunakan nick operator, kemudian passwordnya silahkan buat sendiri. Kemudian yang pasti kita harus menghubungkan akun kita dengan akun Telegram, karena nanti OTP-nya dikirim ke Telegram. Nah, buka Telegramnya. Jadi ada bot dari 6bot ini 6 OTP bot ini. Dulu ada yang salah username, jadi tidak ada respon. Nah, di sini ada banyak menunya, mulai dari DTSEN, klarifikasi bansos, penentuan kemiskinan, unduh mundur bansos, PPIJK, verifikasi usulan, Muskel, usulan bansos, monitor penyaluran bansos, dan usulan pembaruan DTSEN. Kemudian ada jadwal lagi yang harus diingat ketika melakukan pengusulan baik bansos, kemudian PKH ataupun yang lainnya, atau BPJS. Ini saya ketik saja ini jadwalnya. Jadwal aplikasi 6NG untuk pengusulan DTSEN, baik untuk keluarga baru, individu baru, kemudian pengusulan bansos, untuk PKH, BNT, PBIJK,
ini hanya bisa dilakukan tiap tanggal 2 sampai 10 tiap bulan. Infonya tanggal 11, tapi buat jaga-jaga agar tidak terlambat dibatasi saja sampai tanggal 10. Tanggal 2 ini kadang juga belum buka ini. Menyesuaikan dari sana, kalau memang sudah buka ya alhamdulillah, kalau belum ya ditunggu besoknya lagi. Kemudian untuk finalisasi usulan apapun baik DTSN, Bansos atau PPJK itu harus mengupload berita acara musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ataupun surat pertanggungjawaban secara mutlak dari kepala desa ataupun lurah mengenai usulan tersebut. Ini untuk upload dokumennya itu maksimal tanggal 14. Jadi sebelum tanggal 14 harus upload ini. Tanggal maksimal tanggal 13 saja buat jaga-jaga setiap bulan. Nah, untuk pembaruan DTSN itu bisa dilakukan kapanpun. Nah, poin ini harus dipahami biar tidak telat. 3 poin ini. Pengusulan hanya sampai tanggal 10 setiap bulan. Untuk pengesahan usulan, mengupload dokumen berita acara Musdes, Muskal, SPTJM maksimal tanggal 13 setiap bulannya. Entah itu hari libur ataupun hari kerja. Dengan untuk pembaruan DTSN, kemudian pemadanan Dukcapil keluarga ataupun upload perubahan yang lain di view DTSN itu bisa dilakukan setiap bulannya. Oke, ini jadwal yang harus dipahami dulu. Kita lanjut ke menu-menu yang ada di sini, mulai dari DTSN dulu. Yang pertama adalah view DTSN. Ini untuk melihat data warga di desa atau kelurahan masing-masing yang sudah terdaftar di DTSN. Ada pencariannya, bisa berdasarkan nomor NIK, kemudian nomor KK, kemudian desilnya, misalnya jenis disabilitasnya apa saja, kemudian ada filter umur awal ataupun umur akhir. Ketika tidak ada ini filternya tidak diisi, kemudian langsung isi captchanya, itu akan menampilkan semua warga yang terdaftar di DTSN di warga desa ataupun kelurahan masing-masing. Kemudian bisa juga mencari berdasarkan program bansos aktif, jadi bisa melihat siapa saja yang menerima PBI, menerima sembako, PKH ataupun YAPI. YAPI ini adalah bantuan yatim piatu. Kita coba saja ini ketik captchanya 7 sama dengan 14, cek, langsung cari, nanti muncul semua warga yang terdaftar di DTSN di desa saya ini. Totalnya ada berapa ini? 1271. Untuk totalnya juga ada di rekap di DTSN ini. Misal kita ingin mencari berdasarkan NIK atau nomor KK juga diisi di sini. Ataupun kita mencari misal yang desilnya 1, misal isi captchanya saja, langsung cek cari. Nah, ini akan muncul semua keluarga yang terdaftar di DTSN dengan desil 1. Nah, ini meninggal dunia, ini warna merah ini, ataupun tidak ditemukan. Kemungkinan KK tunggal kemudian meninggal dunia. Nah, selain itu di view DTSN ini juga bisa digunakan untuk mempadankan data dengan Dukcapil. Kemungkinan ada yang perubahan elemen data keluarganya, mungkin alamatnya ataupun status perkawinannya ataupun pendidikan terakhir, bisa melewat sini. Dengan cara ini padankan capil keluarga. Nanti kita akan suruh mengupdate semua anggota keluarga dari warga tersebut. Ini disesuaikan. Misal ada yang berubah apa ini? Ini status perkawinnya, misal jadi kawin, kemudian padankan capil. Kemudian klik selanjutnya untuk memadankan anggota keluarga yang lain. Selain itu, kita juga bisa menonaktifkan anggota keluarga dari warga yang ada di DTSN ini karena mungkin meninggal dunia. Dengan klik lihat detail ini,
kemudian ini klik menyatakan meninggal. Nanti tinggal upload surat keterangan meninggalnya, kemudian diisi tanggal meninggalnya, kemudian ya lanjutkan simpan. Ada keterangan atau ya kata-kata yang perlu diketik sebelum bisa benar-benar dinyatakan meninggal. Untuk lihat detail ini hanya melihat detailnya saja. Kemudian setelah itu juga bisa menyatakan hamil untuk wanita yang berusia berapa ini ya, mungkin 17 sampai 60 atau berapa. Yang pasti di sini ada tombol menyatakan hamil ini bisa diklik, berarti masih usia produktif. Kalau tidak bisa diklik kemudian bukan usia produktif ataupun bukan perempuan. Yang laki-laki pasti tidak bisa diklik ini. Tinggal klik saja ini, kemudian surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan diupload, kemudian tanggal hamilnya kapan, ini sesuai dengan surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu bisa dari puskesmas ataupun dari klinik ataupun mungkin bidan desa dengan mengupload keterangan dari buku KIA-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi disabilitas. Ini fungsinya untuk menyatakan warga tersebut memang mempunyai disabilitas, mungkin fisik ataupun apa selain fisik. Nah, ini jenis disabilitasnya, fisik, mental, intelektual, sensorik, netra, sensorik rungu, ataupun yang lainnya. Yang pasti harus ada surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan diupload di sini. Kemudian di keterangan fasilitas itu ada keterangan disabilitas itu apakah termasuk ringan, sedang, atau berobat, karena mungkin nanti akan pengaruh ketika melakukan pengusulan untuk disabilitas. Jenis bantuannya berbeda. Kalau berat mungkin ya harus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau ringan mungkin untuk modal usaha. Dulu ada pengajuan untuk mendapatkan usaha berupa mesin jahit juga pernah. Itu untuk view DTSN kurang lebih seperti itu. Ini di sini juga kita bisa melihat riwayat bansos dari keluarga yang diterima. Di tab ini, jadi ketika kita mencari nama keluarganya, kemudian ada lihat detail di data keluarga, di tab sebelahnya adalah riwayat bansos. Nah, ini bansos yang diterima mulai dari PKH, terakhir cairnya kapan, ini terakhir Maret, berarti cair barusan kemarin. Kemudian sembako, ini juga cair, PBI-nya apakah masih aktif atau tidak. Nah, ini masih aktif semua. Kemudian YAPI ini yatim piatu, karena tidak ada yang yatim tidak menerima. Kemudian ini BLTS Kesra ini hanya 2 kali kalau tidak salah kemarin, akhir tahun 2025. Ini juga dapat ini. PKH itu kelas tertinggi bantuan sosial. Dapat PKH, pasti dapat sembako, dapat PBI, juga dapat BLTS Kesra. Terus sudah itu untuk view DTSN. Lanjut ke rekap DTSN. Nah, jadi ini hanya berisi rekap dari DTSN di desa saya. Ini jumlah keluarganya yang terdaftar yang ada 1248. Kemudian individunya ada 3513. Desilnya 1 ada 73. Ini silahkan dibaca sendiri ini. Ini yang non aktif ini. Ini belum pemeringkatan, jadi belum ada desilnya. Ini harusnya dilakukan pembaruan DTSN. Untuk pembaruan DTSN nanti menunya di sini. Tapi itu bisa juga dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nanti tutorial masing-masing menu ataupun dari aplikasi lain akan saya tulis linknya di deskripsi video. Ini untuk rekapnya. Lanjutnya adalah klarifikasi bansos. Ini mungkin ada biasanya muncul ini di sini. Ada warga yang bantuan sosialnya berhenti karena terindikasi dengan judol ataupun mungkin kemarin apa ya? Karena terindikasi kerja mungkin terangkat dari P3K ataupun kerja di pabrik, jadi mendapat BPJS ketenagakerjaan dari pemberi kerja, itu biasanya nonaktif di sini. Tapi selama ini saya belum pernah mendapatkan notifikasi
untuk warga saya yang muncul di klarifikasi bansos ini. Tapi dulu pernah ada yang bertanya untuk cara menguploadnya. Ini ada unduh template berita acara klarifikasi sanggahan dan surat pernyataan di sini. Nah, ini langsung munculnya di menu unduh ini. Surat permohonan pengunduran diri, kemudian berita acara, klarifikasi judul dan pekerjaan. Jadi mungkin ada warga yang bantuannya nonaktif karena terindikasi judul ataupun karena pekerjaannya sudah di atas UMR. Jadi bisa disanggah karena memang yang bersangkutan benar-benar tidak terindikasi judul ataupun tidak bekerja dengan gaji di atas UMR. Itu untuk klarifikasi bansos. Kemudian ini lanjut di penentuan kemiskinan. Jadi ini hubungannya dengan usulan pembaruan DTSEN. Setelah melakukan usulan pembaruan DTSEN keluarga, nanti akan muncul di sini. Ini belum ditentukan ini. Padahal dulu sudah pernah saya tentukan. Setelah untuk update desil biasanya kan usulan pembaruan DTSEN harusnya. Nanti setelah di usulan pembaruan DTSEN keluarga, operator menentukan apakah warga tersebut masuk kategori miskin ataupun tidak miskin. Ini contoh saja untuk Parmin. Kita klik aksi, kita tentukan miskin, kemudian apa alasannya ini. Ini kondisi kesehatan, ada yang disabilitas saja. Pekerjaannya ada ini sebenarnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan saja. Kemudian klik simpan, ya, dan lanjutkan. Sudah berhasil. Nah, lakukan semua keluarga yang sudah diusulkan pembaruan DTSEN. Jadi nanti bisa tunggu verifikasi dari mungkin ada dari pendamping PKH ataupun dari verifikator di tingkat kabupaten ataupun kota untuk penentuan desilnya selanjutnya, berharap itu naik ataupun turun. Sudah untuk penentuan kemiskinan. Ini sudah berapa menit saya ngomong. Lanjut di menu unduh. Jadi ini langsung menu edaran dan informasi. Ini ada petunjuk penggunaan, ini ada manual book sebenarnya. Petunjuk penggunaan reaktivasi PPIJK ini diupload tanggal 10 Maret kemarin. Petunjuk penggunaan reaktivasi PPIJK ada 2 kali ini. Penentuan kemiskinan, kemudian reaktivasi PPIJK lagi. Ini adalah gara-gara awal tahun kemarin ada banyak sekali yang nonaktif PPIJK-nya gara-gara desilnya banyak yang naik. Kalau mau unduh silahkan klik di sini. Ini kita coba unduh saja ini. Bisa enggak? Ini kenapa ini prosesnya lama sekali? Apakah terkendala server 6NK ataupun koneksi internet saya ini? Ini baru saja berhasil diunduh ini. Ini petunjuk penggunaan 6NK reaktivasi PPIJK. Nah, ini bagaimana cara mengaktifkan ulang BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan karena desilnya naik ini. Silahkan dibaca, jadi silahkan di download masing-masing petunjuk penggunaan di sini jika memang belum pernah mencoba. Kemudian selain petunjuk penggunaan ada SK DTKS, ini tidak ada. Kemudian SK PPIJK tidak ada juga ini. Surat dan edaran, ini ada peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026. Ini dasar dari banyaknya bantuan yang nonaktif ini gara-gara ini. Kemudian ada video panduan, menu view DTSEN, ini sebenarnya juga ada ini. Kenapa tidak membuat rutin ini? Admin dari pusat ini. Kemudian ada berkas lain-lain yaitu surat permohonan pengunduran diri, kemudian pada berita acara, klarifikasi judul dan pekerjaan. Ini di menu edaran dan informasi. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya adalah mundur bansos. Nah, ini
sulit. Jarang sekali orang yang mundur dari bansos. Intinya silahkan masukkan nomor kakaknya di sini, kemudian cari. Nanti mungkin ada langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Saya tidak berani mempraktekkan, ini bahaya ini. Kalau memang ada yang ingin mundur bansos, silahkan dicoba sendiri. Mungkin ada bagaimana lah, upload surat pernyataan atau bagaimana, atau dicoba saja. Masukkan nomor kakaknya kemudian cari. Nah, ini dapat PK sembako. Berbahaya ini. Nanti kalau ada apa-apa jadi masalah, silahkan dicoba sendiri. Jika memang ada warganya dengan sadar ingin mundur dari bantuan sosial, itu perlu diberi apresiasi. Yang selanjutnya adalah menu PBIJK, yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan gratis. Yang pertama adalah pengusulan data baru. Ingat tanggalnya untuk pengusulan ini hanya bisa dilakukan tanggal 2 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Silahkan masukkan nomor kakaknya, kemudian cari, nanti proses, kemudian bisa di checklist nama-nama yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nanti akan saya cantumkan linknya untuk video lengkapnya di deskripsi video. Kemudian yang selanjutnya di tab ini adalah pengusulan. Kemudian di list bawahnya ini adalah warga yang memang belum mendapatkan PBIJK. Ini ada 419 keluarga yang sudah terdaftar di DTSEN tapi tidak mendapatkan PBIJK. Kemudian ada daftar usulan, ini adalah yang sudah kita usulkan di bulan kemarin. Karena saya tidak mengusulkan mungkin ini. Atau bulan ini. Jadi nanti ada di sini listnya, historinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendaftaran BPL ataupun bayi baru lahir. Jadi ketika ada bayi baru lahir dari ibu yang mempunyai BPJS kesehatan gratis, baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat yang di sini. Jadi untuk pemerintah daerah atau dari kabupaten atau kota itu kadang tidak masuk datanya di view DTSEN ini. Hanya bisa dicek di aplikasi JKN Mobile ataupun dicek bansos mungkin. Nah, ini jadi muncul data di sini, muncul nomornya, kemudian ini ketika belum aktif nanti tombol prosesnya ini bisa diklik, kita bisa mengisi nomor nicknya dari bayi tersebut, nama bayi tersebut, kemudian tanggal lahirnya, kemudian update. Ini karena bayi ini sudah dibantu aktivasi oleh fasilitas kesehatan kemarin dari rumah sakit swasta, dibantu untuk aktivasi BPJS kesehatannya, jadi saya tidak perlu melakukan pendaftaran. Alhamdulillah saya cek di JKN Mobile dari ibu tersebut, anaknya sudah aktif BPJS-nya. Namanya juga sesuai nama bayi tersebut, bukan nama, biasanya keterangannya kalau belum aktivasi itu bayi nyonya siapa begitu. Kemudian BPIJK penghapusan. Ini berisi penerima BPJS kesehatan yang dinonaktifkan. Mungkin ini dinonaktifkan oleh operator ataupun karena terindikasi meninggal dunia ataupun sudah mendapatkan BPJS kesehatan dari tempat kerjanya. Silahkan dicari, ini SK yang terakhir ini ada berapa? Ada 6. Kemudian reaktivasi PBI ini berfungsi untuk mengaktifkan ulang, mendaftarkan ulang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS gratis yang dinonaktifkan. Jadi dengan syarat sudah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun kelurahan dan ditambah dengan surat keterangan berobat jika memang warga tersebut
rutin berobat. Mungkin dulu yang sempat viral itu pasien cuci darah, tidak bisa melakukan cuci darah gara-gara BPJS kesehatannya sudah nonaktif. Itu silahkan masukkan linknya, kemudian cari data, kemudian upload surat keterangan 2 tadi. Kalau tidak ada 2 mungkin tidak sakit tapi memang butuh, cukup dengan surat keterangan tidak mampu. Nanti akan diverifikasi oleh dinas sosial mungkin apakah memang layak untuk diaktifkan kembali atau tidak. Tapi yang penting itu diusahakan untuk desilnya di bawah 6, 1 atau sampai 5, kalau bisa di bawah 5. Nanti akan lebih cepat untuk proses reaktivasi PBI-nya. Lanjut di verifikasi usulan. Nah, ini khususnya ketika ada bantuan dadakan. Kemarin contohnya adalah BLTS Kesra. Jadi operator disuruh melakukan klarifikasi di sini. Jadi sudah muncul nama-namanya, tinggal verifikasi apakah layak ataupun tidak. Jadi ini tidak harus dilakukan kecuali ada bantuan dadakan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah musdes atau muskel. Ini digunakan untuk finalisasi atau pengesahan usulan yang saya jelaskan tadi. Pengusulan baik DTSN, bansos itu harus di finalisasi mengupload berita acara musdes atau muskel ataupun mengunggah surat pertanggungjawaban mutlak. Bagaimana cara membedakannya? Ketika desa atau kelurahan benar-benar melakukan musyawarah untuk verifikasi usulan bansos ataupun penghentian, itu bisa diupload dokumennya, berita acara dan foto mungkin. Tapi kalau tidak ada, jadi dadakan, insidentil, itu cukup dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa ataupun lurah bahwa yang beliau benar-benar bertanggung jawab atas pengusulan warga desa atau kelurahan masing-masing di SIG-NG, baik untuk DTSN ataupun bantuan sosial yang lain. Tinggal upload di sini. Ingat untuk tanggalnya sebelum tanggal 14 usahakan. Yang selanjutnya adalah usulan bansos. Ini untuk mengusulkan bantuan PKH ataupun BPNT. Silahkan masukkan link atau nomor KK-nya, kemudian cari, kemudian proses, tinggal dipilih. Nanti pengurusnya itu yang buka rekening atas nama siapa, itu usahakan orang tua atau ibunya biasanya. Kemudian klik bantuan yang diusulkan, mungkin BPNT atau BPKH, kemudian usulkan. Karena PKH itu ada komponennya, jadi jika keluarga tidak ada komponen PKH maka tidak bisa diusulkan PKH. Komponen PKH itu mulai dari ibu hamil, kemudian balita, terus anak usia sekolah, dan lansia. Jadi jika tidak ada 4 komponen tersebut tidak bisa diusulkan PKH, hanya bisa diusulkan untuk bantuan pangan non tunai ataupun sembako. Selanjutnya monitor penyaluran bansos. Ini apa ini? Saya juga belum pernah mencobain, tapi tidak ada isinya. Semua klaster kosong, PKH kosong juga. Oh, ini. Jadi untuk mengecek nama-nama yang sudah cair ataupun belum di sini, kita filter dari PKH periode Januari sampai Maret. Jadi mungkin bantuannya itu cair 3 bulan sekali. Di sini bisa cek sudah transaksi semua ini. Ada 136 KPM ataupun keluarga penerima manfaat. Silahkan dicek sendiri jika ingin mengecek satu persatu warganya yang mendapat bantuan apakah sudah cair atau belum. Bisa dilihat di sini ataupun bisa dicek di view DTSN untuk mengecek dari masing-masing kakak. Jadi tidak perlu di sini. Karena di sini tidak bisa mengecek per kepala keluarga ataupun per keluarga. Ini semuanya, ini hanya filternya adalah bantuan sosialnya jenisnya apa, kemudian periode kapan. Lanjut di usulan pembaruan DTSN. Nah, mana tadi?
usulan pembaruan ini tidak ada isinya ini. Kalau tidak salah ini ketika kita melakukan usulan pembaruan keluarga DTSN setelah diusulkan nanti masuknya di sini. Jadi ini lanjut di pembaruan keluarga DTSN saja. Nah, di sini fungsinya di sini adalah pembaruan data keluarga untuk keluarga, kondisi sosial ekonomi, pindah KK dan pindah domisili bisa dilakukan melalui forum halaman ini. Jadi jika ada keluarganya yang ingin diupdate desilnya atau dinaikkan atau diturunkan bisa lewat sini. Atau jika memang ada yang pindah domisili ataupun pisah KK juga diajukan di sini. Silahkan masukkan nomor KK-nya, kemudian update data anggota keluarganya, kemudian asetnya, terus pekerjaan, kesehatan, pendidikan, semuanya. Nanti juga saya akan cantumkan linknya contoh untuk pembaruan DTSN keluarga. Jika sudah diusulkan di sini nanti akan muncul di sini mungkin data yang sudah kita usulkan. Kemudian usulan keluarga baru masuk di DTSN ini untuk mengusulkan warga yang belum terdaftar di DTSN tapi memang layak untuk menerima bantuan. Jadi memang bisa kita usulkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Ini sudah ada 2 kakak sejak bulan 3 dan bulan 1 tapi belum lolos ini. Entah apa yang terjadi. Ini kakak lansia tunggal, yang satu disabilitas tunarungu. Memang layak untuk mendapatkan bantuan. Setelah diusulkan di sini, kemudian dicek di view DTSN sudah ada, desilnya juga sudah masuk 1 sampai 4 ataupun 1 sampai 5 baru bisa diusulkan di usulan bansos. Jadi tidak otomatis menerima bantuan sosial, harus masuk DTSN dulu di usulan keluarga baru masuk DTSN, kemudian jika sudah masuk baru diusulkan bansos, baru jika memang layak ataupun sudah mendapatkan verifikasi dari kabupaten atau kota baru bisa mendapatkan bantuan sosial. Yang terakhir, menu terakhir adalah individu baru masuk DTSN. Ini perlu digunakan ketika ada anggota keluarga yang salah satu anggota keluarganya belum masuk DTSN. Misal ada Pak Sutri baru punya anak, jadi anaknya kan belum masuk DTSN, yang masuk DTSN baru ayah ibunya saja, itu perlu dimasukkan di sini. Masukkan nomor kakaknya, nanti tinggal menambahkan anggotanya, masukkan namanya, nicknya, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Nanti juga saya akan cantumkan link untuk video tutorial mengenai individu baru masuk DTSN ini. Nah, ini listnya yang sudah saya usulkan untuk masuk DTSN ini adalah bayi-bayi yang baru lahir. Ini ada yang tahun kemarin, ini yang baru bulan 1 kemarin, tahun 2026. Itu tadi manual book, bukan manual book ini, penjelasan masing-masing menu yang ada di aplikasi 6NG berdasarkan sepemahaman saya, sepengetahuan saya sebagai operator desa saya, bukan sebagai pegawai dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Jadi ini bukan manual book resmi, ini asli dari pengetahuan saya sendiri, pemahaman saya sendiri, dan pengalaman saya sebagai operator yang kurang lebih sudah berapa ini, 5 atau 6 tahun nih. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya silahkan lakukan koreksi di komentar video ini. Mohon dikoreksi lah jika memang ada kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat bagi para operator yang baru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.